kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan sekali lagi untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara, hari ini kita mau menyiapkan hati kita dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang saudara dan saya pun dengar, terima, tidak kembali menjadi sia-sia, tapi itu menjadi berkat buat saudara dan saya untuk semakin mengasihi dan mengenal Tuhan. Saudara, sharing firman Tuhan hari ini judulnya adalah kekuatan doa yang mengubah hidup. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Ya, kalau sudah dapat kita akan baca Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya di dalam kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kita bersama katakan amin. Soalnya dikasih Tuhan, siapa yang di sini pernah main tarik tambang? Suka ya? Saya pun juga senang ya main tarik tambang. Ya, satu kesini ke situ ya. Saudara, kalau orang yang pernah ikut permainan tarik tambang itu kita berasa bagaimana kita ditarik-tarik ya. Satu tarik kiri, nanti kita tarik lagi kanan, ditarik lagi ya. Tapi saudara, tahukah saudara hidup saudara itu seperti itu? Siapa yang belum pernah main tarik tambang, nikmatilah hidup saudara. Ya. Karena memang saudara, tarik tambang itu juga salah satu cerminan dari hidup yang kita jalani, yang kita sedang alami. Kadang-kadang kita ditarik dengan sukacita karena kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ditarik dengan beban, dengan pergumulan, dengan kesedihan, dengan kesusahan, mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, pergumulan apapun ditarik, hari ini begini, hari itu begitu. Tapi saudara, itulah yang kita harus sadari bahwa hidup kita ini tidak mulus-mulus saja. Ya, Efesus 6 ayat 12 katakan mengingatkan bahwa bukan hanya masalah-masalah yang ada di kasat mata, benar saudara, tetapi banyak sekali pergumulan-pergumulan yang tidak ada kita lihat dalam kasat mata. Dan itu nyata saudara, ya itu bukan sesuatu yang hanya omongan kosong belaka, tapi itu nyata. Dan saya tahu bahwa itu terjadi dalam hidup saudara dan juga pun terjadi dalam hidup saya. Namun saudara, pergumulan-pergumulan seperti ini pun juga menyerang pikiran dan hati dan roh kita setiap hari saudara. Sehingga saudara, damai sejahtera kita dicuri, ya pikiran kita tidak fokus sama Tuhan. Rencana-rencana Tuhan yang Tuhan percayakan bubar kadang-kadang di tengah jalan. Amin atau amin? Ya kadang-kadang itu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya saudara. Nah tetapi saudara, kalau kita tadi membaca dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21, ya kita tahu bahwa Paulus, ya saudara, Paulus ini waktu dia menulis doa yang tadi kita baca di Efesus 3 itu, dia sedang menulisnya ada di penjara saudara. Dia sedang menulis di penjara, diperuntukkan untuk Efesus yang saat itu pada masa itu Efesus adalah gereja yang baru. Gereja yang baru yang berdiri di satu pelabuhan yang besar, tetapi saudara, tempat jemaat ini didirikan itu syarat dengan godaan, juga tekanan sosial, dengan pengaruh jahat. Karena apa? Karena Efesus ini merupakan pusat penyembahan Dewi Artemis dan juga praktek sihir, okultisme. Sehingga kondisi ini membuat jemaat Efesus, sudah tahu ya saudara, kalau banyak yang menyembah
berhala ya, dan ada cuma kelompok kecil menyembah Tuhan, udah pasti dia mengalami isolasi. Udah pasti dia mengalami pengucilan, udah pasti akan jemaat di Efesus mengalami yang namanya godaan duniawi. Ya, sehingga dia membutuhkan penguatan-penguatan saudara. Dan Bapak Paulus ini saudara, waktu dia mendengar apa yang terjadi dalam jemaat Efesus, pertama-tama dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi apa yang terjadi, Efesus 14 katakan apa? Sujudlah, berdoa. Ya, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dia tahu bahwa jemaat Efesus mengalami satu pergumulan berat, namun sebagai Bapak rohani saudara, akhirnya dia datang kepada Bapa, dia berdoa buat jemaat di Efesus. Ya, untuk itulah aku berlutut supaya Allah yang kaya dengan kemuliaan menguatkan kamu dengan kuasanya melalui roh di dalam manusia batinmu. Efesus 3 ayat 14-16. Dari ayat ini kita bisa menangkap ada prinsip penting jemaat Efesus. Mungkin saja saudara, dia sibuk, udah pasti dia ada pertemuan, ada persekutuan doa, gak mungkin jemaat tidak ada kegiatan rohani saudara. Tetapi saudara tahu bahwa di Efesus itu Paulus tidak menekankan kegiatan-kegiatan rohani atau perjumpaan-perjumpaan atau pertemuan jemaat, tetapi dia menekankan apa? Yang di dalam saudara, dia berseru kepada Bapa. Ya, dia berseru kepada Bapa untuk menyatakan kepada Paulus bahwa ini loh yang harus dilakukan. Ada kekuatan yang harus dibangun, yaitu kekuatan dari dalam dengan melalui doa dan hubungan intim bersama dengan Tuhan. Waktu itu dijalankan, maka jemaat Efesus tidak goyah. Amin saudara. Ini yang menarik. Yang menariknya juga adalah Paulus sendiri, orang yang menulis di Efesus itu adalah pribadi yang juga yang sudah mengalami hal-hal tekanan, hal-hal yang susah, yang sulit yang terjadi dalam kehidupannya. Dia menulis itu di penjara saudara. Ya, waktu dia menulis itu merupakan satu yang nyata. Ada orang nasehati tapi belum pernah pakai sepatunya, kan ada ya saudara ya. Belum pernah ngalamin tapi dia banyak nasihat. Tapi Paulus berbeda. Waktu dia katakan itu kepada Efesus, dia sendiri sudah mengalami ada kekuatan batin, ya ada kekuatan di dalam Paulus yang sudah terbentuk, ya sehingga dia bisa share. Jadi doa-doa yang dinaikkan di Efesus 3 ayat 14 itu bukan hanya sekedar omong kosong atau teori, tapi itu benar-benar dia pernah alami. Amin sudah? Ya. Nah, itu yang akan dibagikan buat kita semua. Saudara mau belajar, saudara mau diingatkan bahwa kita tahu kita perlu satu doa, kekuatan yang bukan rutinitas, tapi kekuatan yang bisa mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Somehow kita tidak tahu apa yang terjadi. Satu hari bisa sehat, besok bisa teler. Ya, satu hari bisa punya pekerjaan yang bagus, besok company-nya jadi bangkrut. Ya, kita tidak mengerti keadaan saudara yang terjadi di kedepannya. Ya, saya baru baca orang meninggal masih muda saudara, dan itu lumayan terkenal. Dia punya dia influencer, dia punya Instagram, dia udah 2 juta lebih. Tiba-tiba meninggal masih muda saudara. Ya saya juga kaget, ya ketemu sama pembantunya gak keluar-keluar dari kamar. Dia mengeluh sakit, dia pergi ke dokter, ternyata saudara gak keluar dari kamar pembantunya, enggak, dia ketok-ketok, akhirnya udah gak ada saudara. Ya, jadi lumayan menghebohkan. Tapi itulah yang terjadi yang kita harus waspadai, dan ini bisa diatasi dengan kekuatan doa. Amin saudara. Jadi kekuatan doa kita, kekuatan itu ada berdampak buat kita. Ada banyak orang datang atau melakukan doa atau setiap hari berdoa, ya setiap hari juga sepertinya melakukan kegiatan rohani, tetapi dalamnya begitu ada permasalahan, begitu ada persoalan, itu loyo saudara. Begitu dikasih tantangan untuk mengampuni tidak bisa. Begitu dikasih tantangan untuk generous tidak bisa.
Ya. Dan itu ternyata kekuatan di dalamnya itu tidak terbentuk. Dan doa itulah sarana saudara dan saya yang Tuhan berikan untuk kita bisa dibentuk dari dalam kita, sehingga kita hari-hari kita terhubung dengan Tuhan dan tidak ada yang mustahil kita bisa atasi. Amin saudara. Oleh sebab itu kekuatan doa itu penting dan berdampak dalam hidup saudara dan saya, mengubah hidup saudara dan saya. Nah hari ini saya mau sharing, itu juga buat saya sendiri saudara, untuk kita punya prinsip-prinsip sehingga menolong doa kita menjadi kekuatan yang mengubah hidup. Ya bagaimana doa itu bisa dibangun, ya bisa diperlengkapi sehingga doa-doa itu menjadi satu doa yang punya power. Bukan saja kita berdampak tapi buat diri kita saudara. Ya, amin. Yang pertama saudara yang kita belajari adalah di Efesus 3 tadi. Yang pertama, prinsip yang pertama, bagaimana doa kita bisa menjadi kekuatan yang mengubah hidup. Ya, pertamalah doa yang bersandar pada kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Coba diulang saudara, ini biar walaupun gini-gini tapi biarlah kita pikiran kita tetap ya saudara. Coba diulang, 3, 2, 1, doa. Ini penting, amin. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, dalam doa ini Paulus tidak minta berdasarkan kebutuhan jemaat, tapi diawali dengan melainkan berdasarkan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ya, dia kasih satu istilahnya introduction, promo tentang kekayaan dan kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara, kekayaan dan kemuliaan Tuhan ini kalau bahasa aslinya adalah plotus ya. Berarti kelimpahan yang besar, the abundance of external possession. Ini merupakan satu martabat kemuliaan dan kuasa Allah yang Allah sendiri miliki. Ya, ini menyatakan kepada kita bahwa waktu kita berdoa, waktu kita mendekat dan menyatakan kepada Allah, ya bahwa aku menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, itu kita sama saja mengatakan Tuhan engkaulah sumber yang tidak terbatas. Ya. Tuhan, aku meminta supaya situasiku yang terbatas tetapi berdasarkan standar kehebatanmu, standar mahakaryamu, apapun bisa diatasi. Amin saudara. Nah, sumber doa seperti ini kita mengandalkan bukan perbendaharaan di bumi yang terbatas, tapi perbendaharaan surgawi. Saudara perlu apa? Perlu jodoh anak. Untuk anak, saudara perlu apa? Ya, perlu karir yang bagus supaya saudara bisa memberkati orang lain, pekerjaan Tuhan. Saudara perlu apa? Ya, perlu supaya saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Perlu keberanian. Ya, bukan cuma soal materi saudara, bukan soal cuma keberhasilan ya yang kita bisa lihat kasat mata, tetapi nilai-nilai yang bisa berdampak pada surgawi itu juga perlu diminta menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ya, saudara bukan cuma di dunia ini, oh ya aku bisa, maksudnya kalau misalnya mau karir, tetapi saudara jangan salah, di dalam kita berdampak bagi harta yang tidak ternilai itu juga perlu berdoa, bersandar doa kita kepada kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan disodorkan satu pekerjaan Tuhan yang mulia, satu panggilan yang mulia, tapi karena keberaniannya nggak ada, karena hanya melihat dirinya sendiri, mundur saudara. Padahal Tuhan sudah siapkan yang terbaik, tapi tidak bisa. Karena apa? Waktu kita terhubung, kita tidak menyatakan Tuhan, aku fokus kepada kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, kita perlu mendekatkan, terhubung sama Tuhan dengan sikap hati yang benar-benar fokus, menyatakan diri bahwa Tuhan, aku datang, aku bawa permohonan, aku bawa kepada keluh kesahku, aku bawa segala kerinduanku, dan aku percaya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, maka jadilah yang terbaik buat hidupku. Jadilah yang terbaik buat keluargaku. Jadilah yang terbaik buat gereja ini.
Jadilah yang terbaik buat bangsa kita. Amin saudara. Siapa yang sering atau lupa? Saya pun juga suka lupa ya. Kadang-kadang ingat berdoa, oh ya kekayaan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau ini terus dimasukkan Tuhan dalam doa-doa kita saudara. Apa yang terjadi saudara? Kita jadi tahu gambaran Tuhan itu it's so unlimited. Amin. Ya waktu kita bilang Tuhan, wah waktu kita berdoa menurut kekayaan ini bukannya dari tapi menurut kemuliaan Tuhan tidak terbatas. Berarti nggak ada yang Tuhan nggak bisa buat. Sedetik sakit, sedetik pun bisa sembuh. Amin saudara. Amin saudara. Jadi saudara ini benar-benar akan mengangkat hati kita kepada Tuhan. Akan mengangkat keberanian kita kepada Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kekuatan itu ada saudara buat kita. Ya. Nah oleh sebab itu saudara, Rasul Paulus mengingatkan untuk kita mendekatkan diri, terhubung dalam doa kita, dalam keintiman kita. Untuk bersandar kepada menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Sehingga waktu kita berdoa percayalah keluar dari kamar hati saudara tenang. Keluar dari kamar hati saudara berkobar. Keluar dari kamar doa hati saudara memuji Tuhan. Kalau misalnya keluar dari kamar habis doa nangis, kenapa? Itu belum ini saudara, belum aktifin ini. Ya. Tetapi percayalah saudara, kita mau mengaplikasikan prinsip ini. Amin saudara. Bukan suatu hari sebenarnya ya. Saudara mungkin tahu saya diberikan kesempatan berlibur ke Jepang ya. Sama keluarga, sama anak-anak. Dan saudara tahu bahwa, ya bukan saudara tahu ya. Ada beberapa yang tahu saya gak suka dingin ya. Ada yang enggak juga mungkin. Ada yang tahu saya itu gak suka dingin saudara. Kalau udah dingin, aduh kayak udah. Terutama keluarga saya ya. Waktu itu di Tokyo saya terus berdoa sebelum aja anak-anak udah bilang, aduh mami kita perginya Desember. Wah gak dengar Desember saudara, udah bergumul berdoa. Udah masih bulannya masih lama, tapi saya udah bergumul. Tuhan tolong kekuatan ya. Tahu saudara, sampai di 18 Desember sampai di Tokyo, saya pikir saya udah siapin yang ini, yang lain. Daniela, Troy, Michaela dia udah yang ringan-ringan, dia bawa nggak banyak-banyak ya, ringan sekali. Tapi saya sampai 20 lebih saudara, karena saya siapin jumper yang panas, yang ini, yang si mami sampai aduh anak-anak saya geleng-geleng, suami geleng-geleng, karena itu saya siapin, saya udah henek deh saudara ya waktu itu. Tahu apa yang terjadi saudara, saya berdoa Tokyo. Weathernya bagus, supaya saya bisa mengatasi ini trip, jangan jadi beban, jangan jadi kutuk, tapi jadi berkat Tuhan. Aman, enggak ada Tuhan yang minus-minus, paling cuma malam-malam, 5, 4, waduh saya bersyukur. Tiap malam saya berdoa ada juga ngobrol, aduh seneng ya, udaranya bagus. Pindah ke Kyoto saudara, waduh orang bilang Kyoto lebih dingin ya. Begitu itu saya berdoa, aduh Tuhan jangan. Kita kalau mau pergi kita berdoa, jangan Tuhan, tolong Tuhan tahu kan saya ini badannya keasoyan sama dingin. Akhirnya saudara apa yang terjadi? Aman, paling malam-malam -1 saudara. Sampailah kita dekat Arashiyama, saya nggak tahu ya, kurang lebih ada bambu-bambu itu ya, saudara pergi ke situ. Nggak taunya saudara, tadi saya nggak mau naik risau, anak saya bilang, Mami dia kan kerjanya tukang riksau Mami, kalau Mami nggak mau naik riksau dia nggak dapet income. Soalnya saya kesian ya, itu riksau kan pakai badan ya, saya nggak mau tadinya. Tapi anak saya bilang, Mami pakai, Bapak ini aja cobain, Mami kan belum pernah. Ya udahlah akhirnya saya cobain ya, karena dia juga butuh uang ya saudara. Nah saudara apa yang terjadi, waktu saya sama naik, saya ngobrol sama si tukangnya, sama si drivernya. Dia dari Australia, dia dari perjalanan gitu. Terus saya bilang, kok kenapa ya di Kyoto nggak turun salju, nggak ada snowfall. Terus dia bilang, oh harusnya sekarang ini udah loh, waktu itu udah mau hampir bulan Desember terakhir. Harusnya harusnya ini udah tutup salju. Oh udah tutup salju, iya. Nggak tahu nih tahun ini kenapa belum, dia bilang begitu.
Wah, begitu yang keraknya ya. Begitu saya turun, wah hati saya bersorak. Saya bilang sama anak, sama Diki, wah Tuhan tuh hebat. Dia tahan, dia kasih kebaikannya. Akhirnya saudara saya senang, saya bersyukur, aduh bersyukur banget ya. Karena Tuhan mengerti, aduh dia Allah peduli, Allah mengerti ya. Pindahlah ke Osaka Tuhan, ke saudara ya, ke Osaka. Ya saya pikir ya Osaka saya udah lihat-lihat, ini Osaka mah nggak terlalu dingin juga ya, aman. Jadi waktu itu one moment kita mau pergi ke Osaka Castle. Saudara apa yang terjadi waktu di Osaka, jalan, lagi mau ke tempat Osaka Castle. Nggak tahunya saya punya kesempatan ngobrol sama si Kayla, sama anak saya. Saya bilang, waduh saya ceritakan betapa Tuhan tuh dahsyat tuh. Kay, Mami kan nggak pernah takut dingin. Tuhan bisa bikin supaya enggak jadi dingin. Maksudnya bisa, Mami bisa atas, enggak ada salju. Enggak ada salju, aduh Tuhan. Wow, saya pokoknya cerita kebaikan Tuhan buat diri saya ya. Supaya anak saya tahu. Tahu saudara, anak saya bilang apa? Mami, kan aku pengen turun salju. Waktu dia ngomong itu saya lemes, sudah lemes. Waduh ini doa tapi bisa ini anak, aduh kontra sama anak-anaknya pengen turun salju. Begitu saya nyebrang, aduh saya mau ngomong apa ya. Tapi saya mau ngomong bilang gimana, tapi terus gimana gitu ya. Tapi namanya dasar emak sayang anak saudara. Apa yang terjadi saya bilang, oke ya itu keluar. Ya, motherhoodnya keluar saudara, saya bilang oke. Tidak ada yang mustahil, saya percaya ya Tuhan yang tolong saya ya. Karena walaupun itu saya bilang, oh, udahlah mau dingin demi anak. Demi anak, saya yakin saya bilang. Oke, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara ini doa saya pernah suka ya. Saya suka baca, bukan baca, ngalamin. Kadang-kadang saya suka bukan, walaupun nggak tiap hari. Ini juga satu ingatan untuk setiap hari. Tapi ini satu rema, akhirnya membentuk satu gambaran Tuhan. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi waktu saya keluarkan kata-kata itu saya katakan, oke, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Pasti Kayla bisa alamin. Saudara tahu Osaka saat itu sedang siang benderang. Ada matahari ya saudara. Tokyo gak ada snow. Ya Tokyo tuh gak ada snow. Tapi itu siang benderang. Dan saat itu gak minus 5 apa berapa kalau gak salah apa 6. Jadi impossible, tapi dalam perkataan saya udahlah profetik, pasti Kay. Begitu kita mau dekat Castle, Osaka Castle, waktu kita foto-foto pasti aman. Depannya Osaka Castle kalau saudara pernah ke sana, tiba-tiba, saudara angin begitu besar, sung, tiba-tiba angin begitu dahsyat, besar saudara, begitu dahsyat besar, saya langsung, langsung totalnya tik, snowfall sudah. Sampai saya kaget, baby itu tuh snowfall. Sih, menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bagi kita mungkin ini, tapi bagi saya ini hebat dahsyat. Karena gak ada yang mustahil. Saya pikir itu kan mesti minus ya. Tapi menurut kekayaan dan kemuliaan. Tapi saya pun jadi lemes karena saya pikir bakalan snow terus-terusan saudara. Ya waktu saya lihat begitu aduh, tapi saya bersyukur kayak kamu bisa alami itu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan dan iya mami, iya wah kita foto-foto. Saudara tahu menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Tuhan tahu mamahnya cuma perlu 10 menit ngalamin snowfall. 10 menit kurang lebih sudah. Begitu hilang. Saya sampai kagum sama Tuhan. Ya saya tahu sih Tuhan sayang sama saudara, sama semua. Tapi saat itu saya merasa benar-benar disayang Tuhan. Benar-benar anak saya disayang Tuhan. Benar-benar ngalamin yang namanya kekayaan dan kemuliaan Tuhan. 10 menit. Udah gitu, nggak ada lagi. Wah hati saya bersorak dong. Karena anak saya udah dapet saudara ya. Ya tapi kan kurang, ya tapi kan kamu udah dapet, ya udah. Ya jadi saudara yang dikasih Tuhan,
Oleh sebab itu mari kita terapkan prinsip ini. Ya, kalau saudara lagi stuck, ya hope saudara nggak stuck. Coba saudara telaah lagi isi doa saudara. Saudara telaah lagi apa sih kata-kata yang saya hubungkan sama Tuhan. Jangan-jangan kita lupa. Kita bersandar pada kekayaan kemuliaan Tuhan. Kita samakan Tuhan dengan kita. Jadi waktu kita berseru kepada Tuhan, sebenarnya dalam kita punya imajinasi Tuhan itu sama kita. Kadang-kadang kita udah amin ya cuma begitu aja. Padahal tidak. Menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa aja kecil besar pergumulan saudara apa aja sampaikan. Tuhan jawab menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dan sekarang yang kedua prinsip apa saudara? Untuk kita menjadi doa menjadi kekuatan yang mengubah hidup saudara dan saya. Yang kedua adalah berfokus pada Roh Kudus. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Dia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa Roh-Nya di dalam manusia batiniahmu. Nah saudara, penekanan perkataan Paulus ini menguatkan kamu dengan kuasa Roh-Nya. Ini supaya jemaat Efesus ini sadar, ya paham betul bahwa ada kehadiran Roh Kudus. Ya, seringkali kita lupa kan saudara, seringkali kita ignore bahkan. Ya, ada pelayanan Roh Kudus, ada kehadiran Roh Kudus. Ya, yang berjalan, yang menyertai dengan kuasa ilahinya yang nyata. Ya, saudara, Roh Kudus yang dalam hidup saudara dan saya itu bukan cuma simbol atau konsep yang ada di Alkitab, itu nyata saudara. Ya, itu nyata. Seringkali kita lupa, kita lihat-lihat badan kita sama, nggak ada siapa-siapa. Tapi nyata dengan iman ada Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Dan ini Roh Kudus yang dapat menguatkan saudara. Harus diaktifkan pribadi ini. Sehingga dampak kuasanya nyata buat saudara dan saya. Ya, kalau saudara dan saya tidak mengaktifkan, diignore, Roh Kudus itu tertib. Dia terus akan bicara dengan lembut. Dia tidak memarah-marahi kita. Dia terus berbicara, memberikan kita nasihat, memberikan kita bahkan kekuatan, tapi kadang-kadang kita suka ignore. Tapi waktu kita saudara tahu ada pribadi Roh Kudus, kita bisa katakan Roh Kudus ini bagaimana ya? Roh Kudus ini apa yang harus kita lakukan, apa yang harus saya lakukan ya? Itu membuat kekuatan itu, wow saudara, kita gak sendiri. Ada supernatural. Ya kadang-kadang banyak kali saya juga suka stuck saudara. Ya kadang-kadang saya mau ini mau gimana ya saudara, ini mau gimana ya, mau A, mau B, kadang-kadang dilema. Mau saya bilang A nanti begini, mau saya bilang B nanti begini. Tapi Roh Kudus itu kalau kita kasih tempat, kasih space, kasih ruang untuk berbicara, kasih ruang untuk kita Roh Kudus aktif, dia akan berbicara. Dia akan menolong dan menuntun kita. Ya, dia akan menguatkan kita. Dia memberikan kita kuasanya, memberi kita seperti tuntunannya. Oh, jangan begini, jangan begitu. Tunggu saja 5 menit, 10 menit. Seperti itu, saudara. Akhirnya kita tahu, oh kita dapat kekuatan, oh ya jadi tunggu ya. Banyak sekali saya dapat itu, saudara. Ya. Dan kita, saudara dan saya terus perlu diingatkan. Sampai perjalanan kita Tuhan datang. Kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus. Dan sebuah contoh saudara Stefanus, dan Roh Kudus ini yang memelihara roh, jiwa dan tubuh saudara sehingga dikuatkan sampai kekal. Dan Stefanus, saudara tahu si Stefanus? Ya bukan teman saudara ya, tapi ini dia seorang martir ya. Martir saudara, martir pertama di Yerusalem. Stefanus ini saudara, kalau saudara ingat di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60, ini adalah salah satu ya diaken pertama di jemaat Yerusalem. Dia terkenal seorang imam dan Roh Kudus, ya penuh dengan Roh Kudus. Dia melakukan mukjizat, pelayanan dengan kuasa Allah, tapi saudara ada kelompok Yahudi yang menentang. Sehingga apa? Sehingga Stefanus ditegur.
Ya, akhirnya Stefanus tidak disukai karena Stefanus pun juga menegur mereka karena mereka menolak Allah, ya. Dan mereka marah saudara, akhirnya Stefanus kalau saudara lihat dia dirajam oleh batu. Nah ya saudara, apa yang terjadi waktu dia dirajam oleh batu, diserang oleh batu ya. Stefanus ini bisa melihat ke atas loh, kemudian langit terbuka. Itu kalau nggak ada kekuatan saudara kalau dirajam sakit-sakit, nggak konsentrasi, sakit pilek, sakit flu aja kita kadang-kadang udah nggak konsentrasi ya. Ini dirajam sana sini saudara, ya. Jangan-jangan kalau misalkan itu, waduh kalau nggak kuat Roh Kudus dia bisa matanya langsung ke orang yang ngerajam. Lu gue ingetin gitu ya. Tapi Stefanus enggak loh, dia lihatnya ke langit loh dan terbuka. Ada keajaiban terjadi. Dan yang lebih luar biasanya lagi dia katakan apa saudara? Dia suruh ampuni. Ya, dia seperti Tuhan Yesus ya. Dia suruh ampuni. Yang mendoakan orang-orang yang mencelakainya. Ya saudara, kalau kita terus bersama dengan Roh Kudus, kita bisa melihat apapun dengan perspektif surga. Ya, apapun. Ya halnya yang permasalahan saudara bisa kita lihat dengan perspektif surgawi. Kita bisa mengampuni lawan dengan enggak terlalu sulit saudara. Ada orang sampai mau mengampuni aja, sampai udah bertahun-tahun enggak bisa mengampuni. Ya, tapi kalau bersama dengan Roh Kudus kekuatan itu ada. Ya, enggak usah nunggu sampai bertahun-tahun, suami istri enggak ngomong sampai bertahun-tahun. Ada loh saudara. Ya. Tetapi kalau bersama dengan Roh Kudus ya bisa terjadi. Ada rekonsiliasi secepatnya antara di dalam keluarga dan itu menjadi saksi nyata ya saudara. Dan saudara kalau misalnya kita memiliki hal seperti ini, itu indah, ada kekuatan saudara. Ya, amin ya saudara. Itu sangat-sangat luar biasa. Salah satu lagi adalah kalau kita saudara memiliki hati yang terbuka pada Roh Kudus, maka biasanya hati kita semakin lembut, semakin mudah ditegur. Dan kalau hati kita lembut, tidak keras, itu juga kekuatan saudara. Hidup kita semakin lebih baik, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Amin saudara. Dan prinsip lain yang menolong kita untuk menjadi kekuatan yang mengubah hidup yaitu adalah berdoa dengan, yang ketiga adalah saudara, ada menghubungkan hati dengan kasih Kristus. Ya, saudara dalam hati dengan kasih Kristus itu saudara sangat-sangat penting. Karena apa saudara? Kasih itu menguatkan. Amin. Kasih itu menguatkan saudara. Kasih Tuhan itu menguatkan saudara dan saya. Ya, kita menjadi pribadi yang utuh. Pribadi yang tidak perlu mencari pujian. Pribadi yang gak cepat tersinggung. Ya, kita utuh dan ini penting saudara untuk kekuatan kita. Kalau enggak hidup saudara capek. Ya, capek saudara kalau apa-apa dikit-dikit tersinggung, suami bilang begini tersinggung, istri bilang begitu tersinggung, ya. Karena apa? Kita kurang kasih. Kasih Tuhan kurang. Ya, kadang-kadang kita lupa untuk fulfill kasih Tuhan saudara. Ya, dalam doa kita lupa untuk menghubungkan hati kita dengan kasih. Kita banyak permohonan, Tuhan tolongin si ini, tolong anak saya, tolong supaya pintar, supaya ini, supaya itu. Kita lupa tuh. Ya, menghubungkan hati kita dengan kasih Kristus. Begitu amin keluar dari kamar saudara, hati kita masih kosong, nggak ada kasih Kristus. Ya, hati kita kosong sehingga apa? Sedikit-sedikit begini langsung negatif. Sedikit-sedikit begini langsung tersinggung saudara. Karena apa? Kasihnya. Oleh sebab itu doa kita harus terus dihubungkan dengan kasih Kristus, bukan cuma list permohonan saudara. Tetapi dengan kasih Kristus ya saudara, enak begini-begini ya saya juga. Tapi nggak apa-apa, kasih Kristus ya. Kasih Kristus ya saudara.
Ya, itu penting. Saudara jangan keluar dari doa atau turun ranjang sebelum saudara minta hati saudara terhubung dengan kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu yang menolong, yang memberi semangat. Ya, kasih Kristus. Ya, jadi itu yang yang menolong saudara, gitu ya. Yang menolong saudara untuk punya bahan bakar mengasihi orang, bahan bakar mengasihi istri, bahan bakar mengasihi anak-anak yang lagi kurang asuh, yang lagi mungkin kurang nurut sama kita, ya. Jadi ini penting sekali menghubungkan kasih. Kasih. Thank you. Ya, thank you. Ya itu, kita perlu seperti itu saudara. Ya kasih Kristus itu penting saudara. Jadi dalam doa kita jangan hanya list permohonan. Tetapi biarlah kita menghubungkan hati kita dengan kasih Kristus. Ya, seperti yang tadi yang katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa, saudara, lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Ya, karena saudara di dalam kata memahami dalam terjemahan aslinya itu tuh kita tuh kayak seperti menguasai kasih gitu, memperoleh kasih gitu. Ya, jadi tiap hari itu saudara mesti berapa persen nih aku harus dapat kasih Kristus, karena itu bisa habis dengan kesibukan kita, dengan tanggung jawab kita, kasih Kristus itu bisa habis saudara. Oleh sebab itu setiap hari harus diperbaharui. Ya, oleh sebab itu kita harus memiliki hati yang terus terhubung dengan kasih Kristus. Ya, kembali saudara waktu di Jepang sana, liburan, nggak ada kebetulan memang suami saya Diki, dia punya kaki yang itu ya, karena dia suka itu sakit. Waktu kita itu sudah tahu lah ya, ngerti lah ya, 20.000 ke atas ya, kaki nyut-nyutan kan saudara ya, kaki yang normal aja jadi nyut-nyutan, apalagi kaki yang nggak normal ya. Ya kaki Diki lumayan, dan saya pun waktu pergi saudara memang ada keluhan di back pain ya. Saya ada keluhan. Jadi waktu pergi kami sendiri nggak normal saudara, secara kesehatan nggak prima lah istilahnya. Jadi berpotensi sekali kita seringkali jadinya bisa saja bad mood. Tapi kita berdoa supaya benar-benar holiday itu menjadi berkat saudara. Dan satu-satunya yang kita terus serukan adalah kasih Tuhan. Supaya ada di tengah-tengah keluarga, terutama ada dalam hati kita masing-masing. Dan itu nyata saudara. Udah mulai 10.000 lebih ke atas, anak-anak saudara tahu ya, masih teenager, masih di bawah 30, semangat saudara, itinerinya wah kesini. Kita udah berdoa, saya berdoa, Tuhan tolong kasih Tuhan, tolong supaya tetap senyum, tetap tenang ya, mami bentar ya, papi sebentar ya, anak-anak supaya sabar ya. Aduh, saya benar-benar saudara, nyata kasih Tuhan. Ya, dan saudara perlu apa saudara? Perlu kedamaiankah, sukacitakah? Dimulailah dari ini saudara. Hubungkan doa saudara dengan hati kasih Kristus. Ya, yang terakhir saudara, doa jadi kekuatan yang mengubah, yaitu apa? Doa yang dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Amin. Seluruh, coba diulang. Doa yang dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 19 katakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan saudara, ketika kita berdoa seperti Paulus supaya dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, ini berarti kita bersedia untuk disatukan dengan Allah sendiri. Dengan karakternya, pikirannya, sifatnya, dikuasai oleh Allah sendiri. Sehingga ada kekudusan, ada kebenaran, ada kerendahan hati, itu terbentuk dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan ini perlu saudara. Ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Karena ini standar kesempurnaan yang Allah sudah tetapkan. Ya, waktu jati diri kita, identitas kita semua dikuasai oleh pribadi Allah, kita tidak tergantung lagi oleh kelimpahan dari diri
kekuatan dari dalam diri kita, tapi kelimpahan Tuhan yang Tuhan janjikan. Dan waktu kita itu saudara terus menerus berdoa, Tuhan aku minta seluruh kepenuhan Allah masuk di dalam kehidupan saya Tuhan. Ada perkara yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan. Efesus 3 ayat 20 katakan apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jangan sampai saudara kita belum merasakan mengalami kepenuhan Allah, udah ngeklaim ini nggak bisa, saudara nggak bisa. Ya, orang suka ngeklaim kan, Efesus 3 itu apa? Oke dialah ya, tapi hidupnya nggak kepenuhan Allah, saudara. Sebelumnya ini harus ada kepenuhan Allah. Baru Efesus 3 ayat 20 nyata. Amin saudara. Makanya ada orang, saya udah berdoa pakai firman Tuhan loh. Tapi enggak tokcer. Karena apa saudara? Kepenuhan Allahnya tidak nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pastikan saudara, terus minta kepenuhan Allah. Hari lepas hari bertumbuh terus. Sehingga nyata Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Saudara, baru-baru ini saudara tahu ada berkat kesaksian hidup yang luar biasa. Yang saudara bisa terima. Yang lagi heboh di Indonesia, penerbangan yang tertabrak. Gak tahu ya saudara. Tanggal 17 Januari ada penerbangan 17 Januari tertabrak ya. Ini kecelakaan pertama ya. Menabrak namanya gunung Buhu Saurung. Dia hilang kontrak, dia menabrak gunung ya. Dan meninggal banyak di situ, habis hancur. Ya, ada satu orang saudara namanya siapa? Frankie Tanamal. Pernah dengar? Ya, Frankie Tanamal ini dia seorang teknisi pesawat. Dialah selamat. Ya, karena apa saudara? Dia memilih mendahulukan pelayanan ibadah di gereja. Ya, udah di set. Taunya waktu hari itu dia bilang, "Oh, saya minta izin karena ada pelayanan ibadah, saudara." Ya. Ini langka loh. Ini lumayan langka. Biasanya ada, "Oh, saya mau minta izin ya." Karena apa? Ada pekerjaan. Ini lumayan langka ya, saudara. Tapi biasanya tapi ini lumayan langka. Buat saya wow, ini wow loh, luar biasa. Ya, dia minta izin, dialah satu-satunya yang selamat, saudara. Kalau dia pergi bekerja, saya nggak tahu gimana ya kerjanya maksudnya ya, apakah bonus atau apa. Tapi kalau dia pergi, dia miss bye-bye goodbye sama istri dan anak-anaknya. Nah saudara, ini satu keputusan yang Frankie keputusannya saudara, tapi dia mengutamakan Tuhan. Tapi saya percaya hidupnya dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kalau dia tidak dipenuhi oleh kepenuhan Allah, dia tidak bisa mengambil keputusan seperti ini loh saudara. Dia nggak bisa. Ya, dia nggak bisa punya ketajaman seperti ini. Tetapi saudara, waktu orang itu penuh dengan kepenuhan Allah, dia seperti Yesus. Dia tahu kedalamannya sudah ditrain. Hanya melakukan kehendak Allah. Itu memang tipis antara pekerjaan dan pelayanan. Tipis, ini kan buat keluarga, ini kan buat keluarga Allah. Tipis, tapi nggak tahu pada hari itu dia memilih untuk melayani Tuhan. Melayani keluarga Allah. Saya nggak ngerti, mungkin ada pertanyaan nanti saya tanya kalau udah sampai sama Tanamal kenapa gitu ya. Tetapi ini tipis saudara, saya juga tidak menyalahkan misalnya dia ini, tapi dia tipis. Tapi Tuhan di atas sana, dia lihat, dia menerima satu hal yang luar biasa. Apa? Bagi dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikir. Amin saudara. Ya, dia menerima satu event, satu berkat yang luar biasa. Mungkin waktu itu dia bersyukurnya udah nggak ada habis-habisnya saudara. Ya, dia bersyukur banget itu, aduh untung memilih Tuhan, tapi saya percaya itu didorong oleh karena kepenuhan Allah ini. Kalau nggak bisa saudara. Sebab itu kalau saudara terus kepenuhan Allah, saudara terus bisa bertumbuh
menjadi seperti Yesus, mengasihi Bapa, mementingkan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya.